sahabat, pada channel saya Yesika Krisna Dewi. Pada vlog lulus pembatik level 2, trik cepat menjawab soal latihan modul 5 dan 6. Di sini terdapat komentar pada kolom komentar. Komentarnya yaitu dari Peregrino Clau 2 hari yang lalu. Cara cepat menjawab soal modul 8 dong. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan cara cepat menjawab soal modul 7 dan 8. Yuk kita saksikan. Vlog ini berisikan bedah modul 7 dan 8 serta trik cepat menjawab soal ujian agar lulus pembatik level 2. Kalau kalian menyukai, silahkan like, komen, dan subscribe serta bunyikan tanda lonceng agar mengetahui update selanjutnya. Modul 7 Pembatik Level 2 Pemanfaatan Media TV Edukasi, Radio Suara Edukasi, dan M-Edukasi dalam Pembelajaran tahun 2020. Pada halaman 7 ada materi mengenai TPACK atau TPACK, yaitu 3 jenis pengetahuan dasar, TK, PK, dan CK, Technological, Pedagogical, dan Konten. Nah, yang perlu kita highlight itu yang pertama, technological. Biasanya di soal keluar yang disinggung itu mengenai teknologi, maka kita highlight. Kemudian PK atau pedagogical, biasanya kalau keluar di soal itu yang disinggung mengenai pedagogi atau bagaimana cara menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian content knowledge atau CK, mengenai konten atau materi pembelajaran. Kemudian kalau TCK berarti teknologi dan konten, yaitu teknologi dan materi. TPK teknologi dan pedagogi, bagaimana teknologi bisa membantu guru menyampaikan materi. Kemudian TPACK itu lengkap, berarti kalau di soal keluar tentang teknologi, pedagogi, dan konten. Halaman 13 mengenai TV edukasi yang dapat diakses via internet, yaitu secara streaming dan non-streaming dengan video on demand. Nah, kita highlight streaming atau live dan video on demand. Selanjutnya, kuis Ki Hajar merupakan ajang kompetisi dimulai dari jenjang SD hingga SMA atau SMK. Pada soal kuis nomor 1, kemampuan untuk mengadaptasi teknologi baru. Nah, yang diminta di soal adalah teknologi, maka kita highlight teknologi dan jawabannya technological knowledge. Untuk nomor 2, kita highlight materi pembelajaran dan cara menyampaikan materi. Karena yang diminta 2 itu, materi itu konten, cara menyampaikan adalah pedagogical, maka jawabannya pedagogical content knowledge. Untuk soal nomor 3, kemampuan memecahkan masalah, problem solving, berkomunikasi, mencari, dan sebagainya, itu merupakan hal yang dibutuhkan pada knowledge based society habits, maka jawabannya yang C. Soal nomor 4, mendapatkan informasi pendidikan kapanpun tanpa terikat dengan jadwal. Nah, layanan yang sesuai adalah video on demand. Soal nomor 5, keywordnya adalah layanan pembelajaran berbasis streaming dan semua jenjang SD sampai SMK. Tapi yang diminta adalah kecuali, maka jawabannya C, M-Edukasi. Kalau yang A dan D itu live, maka bisa dilakukan secara streaming. Soal nomor 6, yang tidak termasuk layanan M-Edukasi, kita highlight, sudah jelas jawabannya Info Edu. Kemudian nomor 7, nah keywordnya di sini adalah vokasi dan mobile, maka kita highlight jawabannya C, mobile vokasi. Soal nomor 8, keywordnya adalah ajang kompetisi untuk semua jenjang, programnya adalah kuis Ki Hajar. Soal nomor 9, keywordnya adalah cara pemanfaatan media TV edukasi, jelas jawabannya C, video on demand. Nomor 10, yang merupakan cara pemanfaatan TV edukasi, jelas secara streaming dan video on demand. Jadi jawabannya kita highlight 1 dan 3.
Ya, lanjut ke modul 8 yang berjudul pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK dalam lingkungan belajar. Tahun 2020, kita langsung lihat ke modulnya. Untuk kuis pada kegiatan belajar 1, nomor 1, pengaruh positif dari lingkungan belajar. Keywordnya adalah pengaruh positif, kemudian jawabannya adalah merangsang siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Nomor 2, keywordnya adalah lingkungan. Lingkungan itu resources, kita highlight keduanya. Kemudian nomor 3, keywordnya adalah psikososial, itu adalah interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan. Untuk nomor 4, keywordnya adalah potensi TIK, jawabannya efisiensi waktu, interaksi antar komponen, variasi media, dan mempermudah peserta didik memahami konsep abstrak dan rumit. Kemudian untuk soal nomor 5, keywordnya adalah bukan tujuan dimanfaatkannya TIK menurut UNESCO. Jawabannya meningkatkan kepekaan sosial. Pada modul halaman 18, kita highlight 4 keterampilan dasar, 4C, creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Kemudian, selanjutnya, kita highlight lingkungan belajar adalah sumber atau resources, tadi keluar di kuis. Kemudian selanjutnya, halaman 24, ini tadi keluar di kuis. 3 tujuan utama pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran menurut UNESCO. Yang pertama, knowledge based society habits, kemudian ICT literasi dan efektivitas serta efisiensi. Lanjut ke KB2, kuis. Nomor 1, keywordnya adalah bukan pengelolaan kelas, maka jawabannya penetapan kemampuan siswa. Kemudian nomor 2, keywordnya budaya menghargai, culture of respect, itu muncul pada saat guru melakukan diskusi dan kolaborasi. Kita highlight keywordnya. Kemudian nomor 3, keywordnya adalah mengintegrasikan TIK, maka jawabannya karakteristik siswa, tujuan, dan lingkungan belajar. Kita highlight. Lanjut ke soal nomor 4, keywordnya adalah yang dilakukan guru di awal dalam memanfaatkan lab komputer. Jelas, yang pertama verifikasi rasio dulu jumlah siswa dengan komputer, identifikasi aktivitas belajar, dan keterampilan minimal yang dimiliki oleh siswa. Maka jawabannya yang C. Untuk soal nomor 5, keywordnya karakteristik pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif itu kelompok kecil, pembelajaran spesifik, curah gagasan, kemudian keberhasilan kelompok. Maka jawabannya A, C, D, F. Kita highlight yang B. Untuk materi pada halaman 34, pengelolaan kelas yang memberikan dampak positif, kita highlight ruang dan waktu yang cukup, berpusat pada siswa, situasi belajar yang menyenangkan, serta rasa nyaman. Nah, ini ada keluar di soal pada kuis di modul. Kemudian, memanfaatkan lab komputer itu mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Kita highlight keyword karena kemungkinan akan keluar juga. Selanjutnya, tadi ada keluar di kuis. Nah, ini tahapan yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi ketika memanfaatkan lab komputer. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas belajarnya dulu, kemudian rasio jumlah siswa dengan jumlah komputer, kemudian yang ketiga, keterampilan awal minimal yang dimiliki siswa untuk mengakses atau mengoperasikan komputer di lab komputer. Pada halaman 30 kolaborasi, karakteristiknya yaitu kelompok kecil, aktivitas pembelajaran spesifik, curah pendapat, kesimpulan di akhir pertemuan, kemudian mencurahkan potensi untuk kelompok. Nah, ini tadi ada keluar di kuis. Ya, selanjutnya adalah latihan tes akhir modul pada modul 8 di halaman 47. Nomor 1, keywordnya laboratorium.
itu memberikan kesempatan siswa serta mengimplementasikan rencana pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian nomor 2, pengkondisian lingkungan belajar, kita highlight jawabannya mendukung terciptanya aktivitas pembelajaran. Untuk soal nomor 3, keywordnya pengaruh positif yang diberikan lingkungan belajar, maka jawabannya siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Nomor 4, satu aspek yang harus diverifikasi ketika memanfaatkan lab komputer, yaitu rasio jumlah siswa dengan komputer. Nomor 5, culture of respect pada saat berpendapat, kita highlight. Kemudian nomor 6, kolaboratif, tadi ada kelompok kecil, spesifik, curah gagasan, dan keberhasilan kelompok. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 7, keywordnya memanfaatkan TIK dengan cara klasikal, individual, atau kelompok. Kemudian nomor 8, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, sudah jelas pengelolaan kelas. Nomor 9, dampak positif dari pengelolaan kelas. Tadi sudah ada ruang dan waktu, situasi belajar yang menyenangkan, rasa nyaman. Maka jawabannya yang C. Nomor 10, salah satu manfaat dari pengelolaan kelas dengan menggunakan aplikasi. Nah, manfaatnya adalah mengelola data pembelajaran dan merekam proses pembelajaran. Itu bisa memanfaatkan aplikasi. Ya, demikian sahabat. Sampai ketemu di level 3. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta bagikan vlog ini jika kalian merasa bermanfaat. Terima kasih.